Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai program dinamis. Saya Berlian Fatimah Haryoko, NIM 1865523, dan teman saya Hida Muhimatul Husna, NIM 1865115. Nah, apa itu pemrograman dinamis? Menurut Hiller dan Lieberman, pemrograman dinamis yakni suatu teknik kuantitatif yang digunakan untuk membuat suatu rangkaian keputusan yang saling berkaitan. Sedangkan menurut Hamdi atau H, pemrograman dinamis yakni prosedur matematis yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrograman matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi bagian masalah-masalah yang lebih kecil. Secara umum, pemrograman dinamis merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada penyelesaian persoalan dengan metode ini, yang pertama terdapat jumlah berhingga pilihan yang mungkin. Yang kedua, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Yang ketiga, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Nah, prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas yakni jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai ke tahap K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K+1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K+1 yakni ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K+1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Bagaimana karakteristik persoalan dinamis? Nah, yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Kemudian yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Kemudian yang keempat, ongkos atau kos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Yang keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan pemrograman dinamis ini. Selanjutnya mengenai cara untuk menyelesaikan persoalan program dinamis, yaitu terdapat dua pendekatan untuk program dinamis. Yang pertama, program dinamis maju, forward atau up down. Program dinamis maju ini bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan pengubah keputusan adalah X1, X2, hingga Xn. Yang kedua, program dinamis mundur, backward atau bottom up. Program dinamis mundur, yaitu bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan pengubah keputusan adalah Xn, Xn-1 hingga X1. Langkah-langkah untuk pengembangan algoritma program dinamis yaitu ada 4. Yang pertama, karakteristikkan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal.
Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Terakhir, konstruksi solusi optimal. Nah, ada 3 hal yang penting diketahui tentang program dinamis. Yang pertama, state, yaitu tahapan dari persoalan yang dihadapi dan ingin dicari solusinya. Yang kedua, state atau kondisi yang menjadi faktor penentu keputusan dari tiap tahapan. Yang ketiga, decision atau keputusan yang harus diambil dari tiap tahap untuk sampai kepada solusi keseluruhan. Contoh penerapan pemrograman dinamis, yakni yang pertama pada masalah penentuan rute. Di sini kita disuruh menentukan lintasan terpendek dari simpul 1 menuju simpul 10. Manakah jalan yang harus dilalui? Untuk menyelesaikannya, dalam pemrograman dinamis ada 2 cara, yakni dengan cara pemrograman dinamis maju dan dengan cara pemrograman dinamis mundur. Di sini saya akan menggunakan cara dengan pemrograman dinamis mundur, di mana program dinamis ini bergerak dari N mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai ke tahap 1. Jadi dapat disimpulkan rute yang akan kita lalui yakni X4, X3, X2, dan X1. Relasi rekurens berikut menyatakan lintasan terpendek dari status ke X4 pada tahap K, di mana basisnya yakni F4 atau status yakni sama dengan cos dari X4. Kemudian rekurensnya FK nilai minimum yakni minimasi dari cos dari sisi S ke XK ditambah total bobot lintasan dari sisi S ke sisi XK. Karena kita menggunakan pemrograman dinamis mundur, maka tahap yang kita lalui dimulai dari tahap keempat atau X4, di mana tujuannya adalah 10. Titik yang akan kita lewati untuk menuju tujuan yakni 8 dan 9. Kita lihat berapa cos dari titik 8 menuju 10 dan berapa cos dari titik 9 menuju 10. Cos dari titik 8 menuju titik 10 yakni 3, sedangkan cos dari titik 9 ke titik 10 yakni 4, sehingga didapatkan solusi optimumnya jika melewati 8 menuju ke 10, cos minimumnya yakni 3, jika melewati titik 9 ke 10, cos minimumnya yakni 4. Nah, kemudian kita bergerak mundur ke X3 yakni tahap 3. Dari titik di tahap 3 ini kita dari titik 5, 6, 7 ingin menuju titik 10 melalui titik 8 dan 9. Sekarang kita lihat berapa panjang lintasan dari titik 5 ke titik 8. Cosnya 1, kemudian berapa cos minimum dari titik 8 ke titik 10. Kita lihat pada tabel sebelumnya, cos minimum dari titik 8 menuju titik 10 yakni 3. Berarti 1 ditambah 3 didapatkan 4. Sekarang dari titik 6, berapa cos dari titik 6 menuju titik 8? Cosnya 6. Kemudian dari titik 8 menuju titik 10, berapa cos minimumnya? Cos minimumnya yakni 3 didapatkan 9. Dari titik 7 menuju titik 8, cos yang dibutuhkan 3. Kemudian dari titik 8 menuju titik 10, cos minimumnya yakni 3 didapatkan 6. Kemudian kita lihat titik 9. Berapa cos dari titik 5 ke titik 9? Cosnya 4. Kemudian berapa cos minimum dari titik 9 ke titik 10? Kita lihat tabel sebelumnya. Cos minimum dari titik 9 ke titik 10 yakni 4. Berarti 4 ditambah 4 didapatkan 8. Selanjutnya dari titik 6 menuju titik 9, cos yang dibutuhkan 3. Sementara dari 9 ke 10, cos minimum yang dibutuhkan 4 didapatkan 7. Dari titik 7 menuju titik 9, cosnya 3. Dan dari titik 9 menuju titik 10, cos minimumnya 4 didapatkan 7. Kemudian kita bandingkan dari titik 5
melalui titik 8 dan 9 untuk menuju ke 10, mana kos yang termurah atau jalur terpendek. Kita lihat 8, berarti nilai minimumnya 4 dengan titik 8. Sekarang yang titik 6, kita bandingkan 9 dengan 7, berarti kos minimumnya 7 dengan titik 9. Kemudian titik 7 kita bandingkan lagi 6 dan 7, kos minimumnya 6 dengan titik 8. Kemudian kita mundur lagi ke tahap 2. Di tahap 2 ini kita berada pada titik 2, 3, 4 akan menuju titik 10 melewati titik 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita lihat berapa kos yang dibutuhkan dari titik 2 menuju ke titik 5, yakni 7. Kemudian kos minimum yang dibutuhkan dari titik 5 menuju titik 10, yakni kita lihat pada tabel sebelumnya, titik 5 ke titik 10, kos minimumnya 4, berarti 7 ditambah 4 didapatkan 11. Kemudian titik 3, kos yang dibutuhkan dari titik 3 menuju titik 5, yakni 3, ditambah kos minimum dari titik 5 ke titik 10, yakni 4, didapatkan 7. Kemudian dari titik 4 ke 5, kos yang dibutuhkan 4, dan dari titik 5 menuju titik 10, kos minimum yang dibutuhkan adalah 4, didapatkan 8. Kemudian kita pindah ke titik 6, kos yang dibutuhkan dari titik 2 menuju titik 6, yakni 4, ditambah kos minimum dari titik 6 dari titik ke titik 10, yakni 7. Berarti 4 ditambah 7 didapatkan 11. Sekarang dari titik kos dari titik 3 menuju titik 6, yakni 2, ditambah kos minimum dari titik 6 menuju titik 10, yakni 7, didapatkan 9. Sekarang ke titik 4, kos yang dibutuhkan dari titik 4 ke titik 6, yakni 1, ditambah kos minimum dari titik 6 menuju titik 10, yakni 7. Setelah itu kita pindah lagi ke titik 7, kos yang dibutuhkan dari titik 2 menuju titik 7, yakni 6, ditambah kos minimum dari titik 7 menuju titik 10. Ini kita lihat pada tabel sebelumnya, kos minimumnya 6, berarti 6 ditambah 6 didapatkan 12. Kemudian kos dari titik 3 menuju titik 7, yakni 4, ditambah kos minimum dari titik 7 menuju titik 10, yakni 6, didapatkan 10. Kos dari titik 4 menuju titik 7, yakni 5, kemudian ditambah kos minimum dari titik 7 menuju titik 10, yakni 6, sehingga didapatkan 11. Dari sini kita perbandingkan, dari titik 2 kita perbandingkan berapa kos minimum untuk menuju ke 10. Kos minimumnya 11 dengan titik yang dilalui, yakni titik 5 dan titik 6. Pada titik 3, kos minimum yang dibutuhkan yakni 7 dengan titik yang dilalui, yakni titik 5. Kemudian yang ke titik 4, kos minimumnya 8 dengan titik yang dilalui, yakni 5 dan 6. Kemudian mundur lagi ke tahap terakhir, yakni tahap 1, di mana kita dari titik 1 ingin menuju titik 10, kita harus melewati titik 2, 3, 4, titik minimum dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat berapa kos dari titik 1 menuju titik 2, yakni 2, kos ditambah kos minimum dari titik 2 menuju titik 10. Jadi kita lihat pada tabel sebelumnya, kos dari titik 2 menuju titik 10, yakni 11.
sekarang kita mundur lagi ke tahap yang terakhir, yakni sekarang kita mundur lagi ke tahap yang terakhir, yakni tahap 1, di mana pada tahap 1 ini kita akan menuju ke 10 melewati kos minimum dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat dulu berapa kos dari 1 menuju 2, dapatkan 2, dan ditambah kos minimum dari 2 menuju 10, yakni kita lihat pada tahap sebelumnya, kos minimum 2 menuju 10 yakni 11, berarti 2 ditambah 11 didapatkan 13. Kemudian dari titik 1 menuju titik 3, kos yang dibutuhkan 4, ditambah kos minimum dari titik 3 menuju titik 10 yakni 7, berarti 4 ditambah 7 didapatkan 11. Dan dari titik 1 menuju titik 4, kos yang dibutuhkan 3, ditambah kos minimum dari titik 4 menuju titik 10 yakni 8, sehingga 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dari sini kita bisa lihat kos minimum yang diperoleh yakni 11 dengan melewati titik 3 atau titik 4. Dari setiap tahap tadi kita mendapatkan 4 buah tabel, yakni tabel pada tahap 1, tabel pada tahap 2, tabel pada tahap 3, dan tabel pada tahap 4. Nah, dari sini kita bisa lihat mana rute lintasan terpendek dari 1 ke 10. Sekarang kita lihat rute terpendek yang pertama, yakni dari 1 menuju 3, dari 3 menuju 5, dari 5 menuju 8, dari 8 menuju ke 10. Lintasan terpendek pertama. Kemudian lintasan pendek yang kedua, dari 1 menuju 4, dari 4 menuju 5, dan dari 5 menuju 8, dari 8 menuju 10. Itu rute lintasan pendek yang kedua. Sekarang rute lintasan pendek yang ketiga, yakni dari 1 menuju 4, dari 4 menuju 6, dari 6 menuju 9, dan dari 9 menuju 10. Jadi didapatkan 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10, yakni 1, 3, 5, 8, 10, 1, 4, 5, 8, 10, dan 1, 4, 6, 9, 10 dengan panjang lintasan yang sama, yakni 11. Selanjutnya tentang persoalan muatan. Di sini kami pada masalah muatan mengambil contoh cargo loading. Jadi misalkan pada sebuah perusahaan angkutan mendapat orderan mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan satu truk besar dengan kapasitasnya hanya 15 ton. Jenis barang yang diangkut, berat dan biayanya seperti tertera pada tabel di bawah ini. Terdapat 3 barang jenis. Yang pertama, barang A itu beratnya 2 ton. Per item biayanya 66 juta. Untuk jenis barang B beratnya 5 ton. Per item dia memiliki biaya 155 juta. Barang C dengan berat 3 ton. Per item 96 juta. Jadi catatan pada contoh ini, barang yang harus diangkut itu harus utuh, tidak boleh setengah atau seperempatnya. Jadi kalau mengangkut satu barang B kapasitasnya 5 ton, satu kapasitasnya 5 ton. Bila 2 barang B berarti 10 ton dan seterusnya. Jadi kita menentukan tahapannya dulu atau stage. Dalam persoalan ini yaitu jumlah barang yang harus diangkut tanpa melampaui kapasitasnya yang seperti tabel 15 ton dan dapat memaksimalkan pendapatan. Terdapat 3 jenis barang, berarti ada 3 tahapan atau stage. Karena kita menyelesaikan persoalan ini menggunakan cara mundur, jadi kita mulai dari tahap 3. Nah, di sini kita misalkan
barang C ini sebagai X3. Pada barang C tertera 3 ton. Berarti jumlah maksimum barang C yang dapat diangkut adalah 5 buah. Jadi kalau hanya C, 5 buah karena per C itu 3 ton. Jadi kalau dikalikan 5, 15. Kemudian kita harus menyiapkan kolom untuk C sama dengan 0, yaitu tanpa barang. C sama dengan 1, C sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan 4, hingga C sama dengan 5. Kemudian kita harus memerhatikan kapasitasnya dan rupiah yang diperoleh. Kemudian pada C sama dengan 2, jika barang C membawa 2, itu berarti rupiahnya 2 dikalikan 96 juta, karena per itemnya kan 96, sehingga jika 2 barang itu 192 juta, begitu seterusnya. Baris kapasitas cukup diringkas untuk 0 hingga 15. Ini kita ambil karena kelipatan 3. Tanda panah ke bawah ini itu menunjukkan bahwa beratnya itu sama hingga bawahnya, sama dengan atasnya. Untuk nilai F3 kali X3 ini yaitu jawaban terbaik dari tahap 3 yang akan terpakai. Kemudian agar lebih jelas, hasil dari tahap ini tuh, jadi pada kapasitas 0 ton, pada kapasitas ini tuh berarti tidak ada yang diangkut, sehingga tidak ada rupiah yang diperoleh. Nah, ini kan rupiahnya 0. Kemudian pada kapasitas 3 ton yang diangkut hanya satu barang C dengan berat 3 ton, sehingga diperoleh 96 juta. Pada C1 ini hasilnya hanya 96 juta karena barang diangkut itu satu saja. Kemudian pada kapasitas 6 ton yang diangkut 2 barang C dengan berat 2 kali 3 ton, sehingga diperoleh 2 kali 96 juta sama dengan 192 juta. Begitu seterusnya hingga 15 ton. Kemudian kita masuk tahap kedua. Karena barang B disebut X2 atau kita misalkan X2 sama dengan 5 ton sesuai tabel awal, maksimum jumlah barang B yang bisa diangkut adalah 3 buah. Kita harus menyiapkan kolom, yaitu B sama dengan 0, yang artinya tidak mengangkut barang. Kemudian B sama dengan 1, B sama dengan 2, dan B sama dengan 3. Kemudian kita juga harus memerhatikan kapasitasnya. Tabelnya seperti di bawah ini. Pada kolom F2 kali X2 itu tercantum nilai rupiah terbaiknya. Nah, pada tabel ini itu juga udah disatukan dengan tahap 3 sebelumnya. Pada kolom X2 bintang ini menunjukkan jumlah barang B yang harus diangkut pada tahap 2. Jumlah B yang dapat diangkut bisa 0, 1, 2 tergantung pada kapasitasnya. Kemudian, di sini agar lebih pahamnya, hasil pada tahap 2 seperti tabel ini, hasilnya itu dapat kita simpulkan bahwa pada kapasitas 0 hingga 2, tidak ada barang B yang dibawa atau B sama dengan 0, sehingga tidak ada rupiah yang diperoleh. Nah, ini tidak ada barang yang dibawa sehingga rupiahnya 0. Kemudian pada kapasitas 3 hingga 4 ton, kapasitas 3 hingga 4 itu yang terbaik adalah membawa satu barang C sama dengan 1, tanpa barang B atau B sama dengan 0 dengan perolehan 96 juta. Kemudian pada kapasitas 5 ton, yang terbaik adalah membawa barang B atau B sama dengan 1. Ini pada kapasitas 5 ton, B sama dengan 1, itu rupiahnya dengan perolehan 155 juta, karena
barang yang dibawakan barang B. Sesuai dengan tabel awal per itemnya kan barang B itu 155 juta. Kemudian pada kapasitas 6 hingga 7 ton, kapasitas 6 hingga 7 ton itu yang terbaik adalah membawa dua barang C, kemudian tanpa membawa barang B sama dengan 0 dengan perolehan 2 kali 96 sehingga mendapat peroleh 192 juta. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan pada muatan 15 ton. Nah, tahap terakhir yaitu tahap 1. Pada tahap akhir ini cukup dicantumkan kapasitas maksimum 15 ton. Karena berat barang A, kita misalkan X1, pada tabel tertera bahwa barang A itu 2 ton. Maksimum jumlah barang yang bisa diangkut adalah 7 buah dengan sisa 1 ton. Karena barang A ini 2 ton, dikalikan 7 kan 14, sisa 1. Karena harus membawa utuh kan kita hanya bisa diangkut 7 buah. Nilai rupiah terbaik dihitung dari jumlah barang A yang diangkut yang ditambah rupiah terbaik dari sisa kapasitas di tahap 2. Jadi kita menyiapkan kolom seperti sebelumnya. Kita juga memisalkan jika barang A itu tidak membawa barang atau A sama dengan 0. Kemudian A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3 hingga A sama dengan 7. Kemudian ini tabelnya. Karena tahap terakhir kita membuat kapasitasnya 15 ton. Kita maksimumkan 15 ton. Jadi hasil terbaik dari tahap 1 ini secara keseluruhan itu 49,2 juta. Kita bisa rincikan 49,2 juta ini terdiri dari bahwa membawa 6 buah barang A, karena per itemnya kan 66 juta. Jadi 6 kali 6 sama dengan 396 juta. Ini kan ini nilai terbaik terbesarnya 492. Nah, kemudian dari tahap 2 tambahan 96 juta dari kolom B sama dengan 0. Kan berarti tidak membawa barang, sehingga barang B tidak ada yang diangkut. Kemudian pada tahap 3 yang pertama kali itu nilai 96 tersebut. Nilai 96 ini tersebut dari kolom C sama dengan 1. Berarti membawa 1 barang C. Sehingga ringkasannya seperti ini. Membawa barang dengan A 6, B-nya 0, C 1. Untuk rupiahnya, A-nya membawa 6 barang itu 396 juta dan C sama dengan satunya 96 juta. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.